Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai sekitar 9,9 juta triliun rupiah. Ia diperiksa secara intensif oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung selama hampir 12 jam pada Senin 23 Juni 2025 di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Jakarta. Nadiem tiba di lokasi sekitar pukul 9 pagi, didampingi tim kuasa hukum termasuk pengacara Ricky Saragih, serta menenteng tas berisi dokumen pribadi, makanan, dan obat-obatan. Selama pemeriksaan, ia dicecer 11 pertanyaan pokok yang menyoroti penggunaan anggaran dan perubahan kajian teknis terkait pengadaan Chromebook. Adapun pernyataan itu antara lain terkait pengawasan Nadiem sebagai menteri, potensi campur tangan, serta motivasi perubahan kajian teknis pada Mei 2020. Setelah hampir seharian diperiksa, pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, Nadiem akhirnya meninggalkan gedung Kejagung. Ia terlihat membaca pernyataan tertulis dan menjaga sikap yang sangat kooperatif. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu mencernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama, ujar Nadiem. Ia juga mengapresiasi transparansi proses hukum dan menegaskan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah. Penyidik Kejagung menyebut salah satu poin utama yang akan didalami adalah rapat internal di Kemendikbudristek pada 9 Mei 2020. Sebelumnya, hasil kajian teknis bulan April 2020 menyatakan Chromebook tidak efektif untuk kebutuhan pendidikan nasional dan merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows. Namun kajian ini tiba-tiba berubah sekitar Juni sampai Juli 2020, sehingga pengadaan Chromebook dilanjutkan. Jaksa menduga ada pemufakatan jahat yang mengarahkan kajian agar mendukung pilihan Chromebook. Padahal, uji coba awal menunjukkan ketidakefisiensinya. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, konfirmasi bahwa penyidik sedang mendalami hal-hal terkait audiensi di rapat tersebut, peran staf khusus, dan logika perubahan rekomendasi teknologi. 3 mantan staf khusus Nadiem, yaitu Fiona Handayani, Juristan, dan Ibrahim Arif telah diperiksa sebelumnya, termasuk penggeledahan di apartemen mereka dan pernyataan dokumen serta perangkat elektronik. Pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek selama 2019 sampai 2022 menelan biaya sekitar 9,982 triliun rupiah, terdiri dari 3,86 triliun dari dana satuan pendidikan dan 6,39 triliun dari dana alokasi khusus atau DAK. Ada 5 vendor yang disebut terlibat, termasuk PT Bangga Teknologi Indonesia atau Advan, PT Tera Data Aksio, PT Zirexindo, PT Evercross, dan PT Supertone. Sebagian unit Chromebook telah disalurkan ke sekolah-sekolah daerah. Walaupun begitu, pihak Kejagung menilai implementasi dan sirkulasi dana patut dipertanyakan karena adanya dugaan tidak sesuai dengan kajian awal yang menyarankan platform lain. Semua ini bermula saat pandemi COVID-19 ketika Kemendikbudristek berkomitmen melakukan digitalisasi pendidikan. Diharapkan laptop berbasis Chromebook dapat menjembatani kebutuhan akses teknologi di sekolah dan mendukung asesmen kompetensi minimal atau AKM. Namun, uji coba awal pada 2019 terhadap 1.000 unit Chromebook menunjukkan dampak negatif terhadap akses pembelajaran, sebab infrastruktur internet yang belum memadai. Perubahan rekomendasi teknis menimbulkan adanya campur tangan pihak tertentu untuk mengotak-atik data dan argumentasi teknis demi memuluskan pengadaan. Dugaan ini kini menjadi fokus utama penyelidikan Kejagung. Nadiem saat ini berstatus sebagai saksi, belum ada tersangka yang ditetapkan, dan penyidik masih menghitung potensi kerugian negara serta merampungkan proses pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Korban dugaan ini adalah kepercayaan publik terhadap program digitalisasi pendidikan nasional, ICW, BPKP, dan pakar hukum menyoroti penyalahgunaan anggaran, pelanggaran prosedur pengadaan yang tak mendesak, serta potensi konflik kepentingan.
BPKP dilaporkan telah memberikan berbagai rekomendasi sejak 2023 sampai 2024, namun diduga terabaikan. Pemerintah dan Kemendikbudristek saat ini dihimbau untuk transparan dalam menyikapi proses hukum agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Berikut profil Nadiem Makarim yang bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Ia merupakan seorang pengusaha teknologi dan birokrat Indonesia. Nadiem dikenal luas sebagai pendiri dan mantan CEO Gojek, platform layanan on-demand yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Brown University, Amerika Serikat, dan meraih gelar MBA dari Harvard Business School. Berkat kiprah inovasinya di dunia teknologi, Nadiem dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak Oktober 2019. Kemudian dilanjutkan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek dalam Kabinet Indonesia Maju. Di posisinya tersebut, Nadiem menginisiasi berbagai program digitalisasi pendidikan termasuk Merdeka Belajar. Setelah lengser, Nadiem tetap aktif di sektor publik dan teknologi. Saat ini namanya kembali ramai diperbincangkan karena diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Kasus pengadaan Chromebook senilai hampir 10 triliun tersebut menjadikan ujian serius bagi penegakan hukum dan tata kelola digitalisasi pendidikan di Indonesia. Pemeriksaan menyeluruh terhadap Nadiem Makarim sebagai saksi serta pengembangan penyelidikan terhadap staf khusus dan vendor terkait menjadi kunci untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam proyek tersebut. Publik kini menantikan hasil akhir pada proses hukum. Apakah akan ada tersangka serta langkah korektif untuk mengembalikan kerugian negara